Istri yang kecil bersekolah. Baru saja melihat ke atas dan menemukan bahwa suaminya ternyata seorang guru. Raihan tercengang. Apa yang terjadi? Teman sekelas perempuan bersaing untuk berdiskusi tentangnya. Guru baru ini sangat tampan. Ali, yang baru saja bertemu, berkata dengan riang. Dia tidak akan pernah bolos kelas ini lagi. Raihan berpikir sebentar. Bahkan suaminya melepas cincin kawinnya. Apa yang suaminya pikirkan? Semua siswa perempuan di kelas tidak pakai HP juga tidak tertidur dalam kelas. Aktif bersiapkan buku catatan kepada Emir untuk diperiksa. Untuk mengikuti kemajuan pelajaran hari sebelumnya. Raihan ingin mengeluarkan ponselnya dan mengirim SMS ke Emir. Tidak disangka Emir berbicara langsung dengannya. Siswa ini. Tidak ada ponsel yang diperbolehkan di kelas kami. Raihan menatapnya dengan sedikit marah. Apa yang dia mau sekarang? Dia rasakan sangat tidak menyenangkan dari awal sampai kelas usai. Raihan langsung masuk ke kantor untuk menanyai Emir. Kamu sudah setuju denganku? Adalah merahasiakan hubungan suami istri antara kami. Apa yang kau lakukan hari ini? Emir menjelaskan bahwa dia mengerti. Jadi dia melepas cincin kawinnya. Selain itu, dia telah menerima tawaran untuk melakukan pekerjaan ini. Kata-kata ini membuatnya tidak dapat berkata apa lagi. Emir pulang dengan frustrasi. Emir dengan lembut mendekat. Dia bilang mungkin ada pria di dunia ini. Sebentar saja tanpa melihat istrinya, sudah rindunya sampai gila. Raihan tersenyum malu. Kakak berjanggut ini mulut manis banget. Emir ingin gunakan perangkap madu berikutnya. Tanpa diduga Raihan tiba-tiba berdiri. Dia bilang dia masih harus mengerjakan pekerjaan rumahnya. Biarkan Emir ditinggalkan dengan malu-malu. Hari itu, Guru Zafar tiba-tiba datang ke rumah untuk bertanya. Memberitahu Raihan bahwa dia ingin mengunjungi Hikmet. Saat ini Emir telah datang. Tanyakan langsung padanya mengapa Zafar peduli dengan istrinya. Banyak kali pergi ke rumahnya. Sebagai seorang guru, itu tidak pantas untuk dilakukan. Zafar harus buru-buru jelaskan bahwa dia ada di sini untuk mengunjungi Hikmet. Karena ketika kuliah, dia disubsidi olehnya. Sekarang mendengar bahwa Hikmet sakit, jadi dia mengatur untuk mengunjungi Hikmet. 3 orang berdiri saling memandang. Suasana tampak membeku. Raihan akhirnya mengerti mengapa Emir pergi ke universitas untuk menjadi guru. Itu karena dia cemburu. Emir menyesal karena dia terlalu bersemangat barusan. Lebih buruk lagi, kehilangan muka di depan istrinya. Setelah mengetahui kebenaran Raihan menggoda Emir. Mengatakan ini karena kamu terlalu mencintaiku ya. Raihan bilang aku tidak sepertimu. Selalu cemburu membabi buta. Emir hanya tersenyum. Lebih baik kamu berdoa kepada Tuhan agar kamu tidak dihukumnya oleh karma. Beberapa hari kemudian Raihan berada di rumah, dia mendengar suara di halamannya. Dia melihat teman sekelasnya, Ali datang untuk mencari suaminya. Terlebih lagi, di siang hari, mereka berdua saling mendekatnya. Lagi pula, apa yang mereka sedang bicarakan? Raihan sangat ingin keluar dan menyapa. Tapi takut ketahuan orang lain. Bahwa dia dan Emir sudah menikah. Pada akhirnya, dia hanya bisa berdiri dari jauh dan lihat. Sebenarnya Ali datang ke sini untuk mengaku kepada Emir bahwa dia mencintai Amir. Emir hanya bisa mengatakan yang sebenarnya bahwa Raihan adalah istrinya. Lalu langsung menolaknya. Raihan tidak tahu apa yang terjadi antara mereka jadi dia sangat tidak senang. Sebelum tidur dia memberitahu Emir bahwa dia benar-benar cemburu. Emir bilang kerja hari ini terlalu melelahkan. Kita harus tidur lebih awal. Melihat suaminya tidak pedulinya. Raihan berbalik badannya dan mencoba tertidur. Sebenarnya Emir tentu tahu istrinya cemburu. Tapi dia berpura-pura tidak mengerti. Sungguhnya, suaminya jahat banget. Tapi tidak disangka pada hari Senin. Emir melakukan sesuatu yang herankan seluruh universitas. Pagi-pagi dia genggam tangan Raihan dan langsung berangkat ke universitasnya. Sepanjang jalan menarik perhatian semua orang. Raihan menyuruhnya untuk lepaskan tangannya tetapi dia tidak setuju. Akhirnya Emir membawa Raihan ke ruang kelas. Saat 2 orang muncul. Mengejutkan semua siswa perempuan sampai menganga. Berkomentar bahwa Raihan bertindak terlalu cepat. Emir menjawab kepada seluruh siswa. Pasti kalian sangat heran.
Seorang dosen seperti saya mengapa genggamkan tangan siswi? Hari ini saya ingin memberitahu semua orang. Gadis cantik yang berdiri di depan kalian adalah istri saya. Baru selesai bicara, para siswa sangat terkejut. Raihan dengan senang hati memberitahu suaminya. Kemarin dia pergi ke rumah sakit untuk memeriksa dan ketahui bahwa dia sedang hamil. Emir tidak dapat percaya dirinya akan menjadi seorang ayah. Di meja makan Emir terus membawakan makanan Raihan. Katakan padanya untuk usaha mengambil banyak suplemen nutrisi. Setelah mengetahui ini, ibu mertuanya tidak senang. Mulutnya berkata selamat untuk Raihan, tapi dalam hatinya sangat cemburu. Dia khawatir setelah Raihan melahirkan bayinya, maka anaknya tidak akan lagi mematuhinya lagi. Baru saja hamil. Emir dengan panik menelpon untuk departemen kebidanan dari semua rumah sakit. Ingin memilih tempat terbaik untuk istri dan anaknya. Raihan berkata itu terlalu merepotkan. Tidak perlu untuk itu. Emir bilang dia tidak akan biarkan istri dan anaknya harus mengalami kerugian apapun. Seperti kebiasaan, Raiha pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Tapi mulai hari ini, Emir tidak akan biarkannya lakukan apapun. Tapi biarkan dia pergi ke dapur sendiri. Raihan menatap suaminya yang sibuk. Langsung merasa bahagia. Di malam hari Emir mengambil surat yang dia tulis secara pribadi kepada Raihan. Terima kasihnya telah mengorbankan segalanya untuknya. Raihan keluarkan barang-barang dari tas. Temukan bahwa itu adalah topi dan sandal anak-anak kecil. Seketika air mata jatuh. Emir tahu dia menangis. Jadi cepatlah bantu dia hapus air matanya. Menghiburnya dengan katakan dia pasti akan menjadi ibu terbaik di dunia. Sejak hamil, Raihan sering merasa pusing dan mual. Tapi dia dengar banyak ibu hamil yang seperti itu. Jadi dia tidak pernah bercerita Emir hal-hal ini. Hari itu dia berjalan dari ruang tamu ke kamar tidur. Tiba-tiba merasa pusing. Dia ingin berbalik dan panggilkan suaminya. Tapi baru berbalik, dia sudah jatuh ke tanah. Ketika buka mata, Raihan baru tahu dia ada di rumah sakit. Dokter katakan kepada Emir bahwa dia tidak perlu khawatir pada saat ini. Tapi mungkin karena tekanan hidup terlalu berat, dia pingsan. Cukup istirahat akan tidak apa-apa. Emir pergi ke tempat Raihan sedang lakukan USG. Keduanya sangat tegang. Sampai dokter bilang bayinya baik-baik saja. Mereka lalu bernafas lega. Keduanya saling lihat. Emir tidak sabar tunggu sampai saat dia menjadi seorang ayah. Raihan semakin terharu hingga meneteskan air mata. Saat mereka pergi, dokter magang baru berikan hasil kepada dokter yang berpengalaman. Tapi dia menemukan datanya tidak benar. Situasi Raihan tampaknya agak tidak tenang. Sampai pemeriksaan kedua, dokter tua memanggil Raihan sendirian ke kamarnya. Katakan bahwa dia mengalami komplikasi yang sangat serius. Kalau mau lanjut melahirkan, 90% Raihan dan bayinya tidak bisa selamat secara bersamaan. Jika dia memilih untuk menggugurkan kandungan, nanti akan sulit untuk hamil lagi. Raihan tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Kabar kejutan ini datang begitu tiba-tiba. Bayi itu sedang sehat lalu dalam bahaya. Dokter bertanya dia akhirnya ingin melahirkan bayinya atau tidak. Apa pilihannya? Raihan berjalan keluar kamar dan menyembunyikan kesedihannya. Berbohong kepada Emir bahwa semuanya baik-baik saja. Sesampai di rumah, Raihan lagi pikirkan tentang kegembiraannya saat Emir tahu dia akan menjadi seorang ayah. Dia benar-benar tidak ingin mengecewakannya. Bahkan jika dia harus bertaruh. Emir juga tidak mau menyerahkan bayinya. Tapi kertas tidak bisa membungkus api. Emir lihat istri telah sedih dan tidak bahagia sepanjang minggu. Jadi dia bertanya Raihan apa sudah terjadi. Raihan merasa sudah tidak bisa sembunyikannya lagi. Jadi dia dengan enggan katakan yang sebenarnya dengan suaminya. Emir sangat terkejut, dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Jika bayi ini tidak ditakdirkan untuk mereka, maka Emir juga menyarankan Raihan untuk menjalani operasi untuk mengeluarkan bayi tersebut. Raihan dengan tegas tidak setuju. Dia memohon padanya untuk jangan lakukan hal ini. Bayinya tidak bersalah.
Emir katakan bahwa kamu terlalu egois. Tanpamu aku tidak bisa hidup sendiri. Tidak peduli apa saran Emir. Raihan bersikeras menjaga bayi itu. Keesokan harinya, Emir impoten berbicara dengan Raihan. Dia berikan dua pilihan padanya. Antara memilih untuk mengambil risiko melahirkan bayi itu. Dan kemudian dia akan meninggalkan tempat ini. Atau memilih untuk menggugurkan bayi dan kemudian mereka akan terus bersama. Dia tidak sangka suaminya akan memaksanya seperti itu. Baik suaminya maupun anaknya. Dia tidak mau menyerah pada siapapun. Melihat ekspresi Raihan, Emir sudah ngerti. Dia cepat mengemasi barang bawaannya. Dan segera meninggalkan rumah. Tidak peduli bahwa Raihan sedang usaha menahannya.